saya Devilia Rambuatan Dawu. Saya mahasiswi semester 6 dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana. Terdapat beberapa hal yang akan saya jelaskan dalam video. Apa itu kesiagaan darurat, pengendalian zoonosis, dan siapa yang menyusun pedoman kesiagaan darurat? Kesiagaan darurat merupakan suatu kegiatan penyusunan kebijakan, sistem, rencana, pedoman, dan prosedur, serta identifikasi sumber daya yang diperlukan untuk mengelola respon yang efektif dan tepat waktu untuk menangani keadaan darurat penyakit hewan. Kesiagaan darurat pengendalian zoonosis yang dimaksudkan adalah mengantisipasi muncul dan menyebarnya wabah zoonosis yang diprioritaskan penanggulangan dan pengendaliannya, yang menjadi prioritas dalam penanggulangan dan pengendaliannya, dan yang belum terdapat di suatu wilayah atau di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Kesiagaan darurat disusun oleh Menteri bersama dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, konservasi sumber daya alam hayati, kelautan dan perikanan, serta institusi terkait. Institusi terkait dalam ketentuan ini, misalnya kementerian, lembaga pemerintah dan pemerintah yang menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dan perguruan tinggi. Kedua, pada pedoman kesiagaan darurat, apa yang dimaksud dengan disosialisasikan dan disimulasikan? Pedoman kesiagaan darurat ditetapkan dengan peraturan Menteri. Pedoman kesiagaan darurat yang telah ditetapkan disosialisasikan dan disimulasikan oleh Menteri kepada pemangku kepentingan. Yang dimaksud dengan disimulasikan adalah menguji cobakan tindakan respon cepat apabila terjadi wabah yang harus dilakukan oleh setiap pemangku kepentingan sesuai dengan peran dan kewenangannya. Kepentingan dalam ketentuan ini antara lain otoritas veteriner yang berada di provinsi dan kabupaten atau kota, kementerian, lembaga pemerintahan dan pemerintah, perguruan tinggi, asosiasi peternak, asosiasi profesi, dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan hewan. Ketiga, mengapa pedoman kesiagaan darurat perlu dievaluasi? Pedoman kesiagaan darurat yang telah ditetapkan dievaluasi sesuai dengan kebutuhan. Evaluasi yang dimaksudkan untuk memastikan efektivitas dan dipahaminya pedoman kesiagaan darurat. Keempat, pernyataan dan pengumuman wabah zoonosis dilakukan oleh siapa? Wabah zoonosis merupakan wabah yang dinyatakan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Pernyataan wabah zoonosis harus diumumkan oleh Menteri, Gubernur, dan Wali Kota atau Bupati sesuai dengan kewenangannya kepada masyarakat. Kelima, pemberantasan wabah zoonosis dilakukan oleh otoritas veteriner. Siapakah pihak otoritas veteriner tersebut? Jelaskan syarat dan wewenang seorang otoritas veteriner. Pemberantasan zoonosis merupakan tindakan membebaskan suatu daerah dari zoonosis yang telah ditetapkan. Pemberantasan wabah zoonosis dilakukan oleh otoritas veteriner di kementerian, provinsi, dan kabupaten atau kota sesuai dengan kewenangannya. Otoritas veteriner merupakan kelembagaan pemerintah dan atau kelembagaan yang dibentuk pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan. Dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknik operasional di lapangan. Syarat dan wewenang seorang otoritas veteriner. Otoritas veteriner terdiri atas Otoritas Veteriner Nasional, Otoritas Veteriner Kementerian, Otoritas Veteriner Provinsi, Otoritas Veteriner Kabupaten atau Kota. Syarat untuk diangkat menjadi pejabat Otoritas Veteriner Nasional sebagai berikut. A. Telah ditetapkan oleh Menteri sebagai dokter hewan yang berwenang. B. Memiliki keahlian dan pengalaman di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner atau karantina hewan. C. Menduduki jabatan paling rendah pimpinan tinggi pratama di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner atau karantina hewan. Syarat untuk diangkat menjadi pejabat otoritas veteriner kementerian sebagai berikut. A. Telah ditetapkan oleh Menteri sebagai dokter hewan yang berwenang. B. Menduduki jabatan paling rendah pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner atau karantina hewan di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan hewan. Syarat untuk dapat diangkat sebagai pejabat otoritas veteriner provinsi sebagai berikut. A. Telah ditetapkan oleh gubernur sebagai dokter hewan berwenang. B. Menduduki jabatan paling rendah administrator yang membidangi suburusan kesehatan hewan atau kesehatan masyarakat veteriner. Syarat untuk dapat diangkat sebagai pejabat otoritas veteriner kabupaten atau kota sebagai berikut. A. Telah ditetapkan oleh bupati atau wali kota sebagai dokter hewan. B. Berwenang dan telah menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi suburusan kesehatan hewan atau kesehatan masyarakat veteriner. Otoritas veteriner berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan. Dalam pengambilan keputusan tertinggi, otoritas veteriner melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan mengerahkan semua lini kemampuan profesi. Syarat untuk ditetapkan sebagai dokter hewan yang berwenang sebagai berikut. A. Merupakan dokter hewan yang berstatus pegawai negeri sipil. B. Bertugas dalam penyelenggaraan kesehatan hewan paling singkat 2 tahun. Dokter hewan berwenang ditetapkan oleh
A. Menteri untuk dokter hewan berwenang pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan hewan. B. Gubernur untuk dokter hewan berwenang provinsi. C. Bupati atau wali kota untuk dokter hewan berwenang kabupaten atau kota. Keenam, bagaimana penanggulangan zoonosis yang bersumber dari satwa akuatik, satwa liar, dan hewan keperluan khusus? Dalam hal wabah zoonosis yang bersumber pada hewan yang seluruh atau sebagian hidupnya berada di lingkungan perairan, pemberantasannya dilakukan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Dalam hal wabah zoonosis bersumber pada satwa liar, pemberantasannya dilakukan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang konservasi sumber daya alam hayati. Dalam hal wabah zoonosis yang bersumber pada hewan untuk keperluan khusus, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepabeanan, pemberantasannya dilakukan berkoordinasi dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepabeanan. Ketujuh, jelaskan contoh-contoh konkret bentuk partisipasi masyarakat dalam menanggulangi wabah zoonosis. Setiap orang yang memiliki atau memelihara hewan wajib menjaga dan mengamati kesehatan hewan serta kebersihan dan kesehatan lingkungannya. Setiap orang yang mengetahui terjadinya kasus zoonosis pada hewan dan atau manusia wajib melaporkan kepada perangkat kelurahan atau desa atau nama lain, kecamatan, otoritas veteriner dan atau otoritas kesehatan setempat. 8. Bagaimana pemerintah mengikut sertakan masyarakat dalam penanggulangan wabah zoonosis? Kementerian, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten atau kota harus mengikut sertakan masyarakat dalam pengendalian dan penanggulangan wabah zoonosis. Keikutsertaan masyarakat dilakukan dalam bentuk pemantauan dan tindakan cepat kejadian zoonosis. Untuk melakukan pemantauan dan tindakan cepat kejadian zoonosis, pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota membentuk kadar pemantauan dan tindakan cepat kejadian zoonosis. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi masyarakat dalam pengendalian dan penanggulangan zoonosis diatur dengan peraturan menteri. Sekian yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.